Bayangkan langit yang terkoyak, bumi yang gemetar hingga ke inti terdalam, dan teriakan makhluk yang mampu memadamkan matahari itu sendiri. Ini bukan sekadar legenda. Ini adalah perang paling mengerikan yang pernah tercatat dalam ingatan para dewa. Pertempuran antara Typhon, bapak segala monster, melawan Zeus, penguasa Olympus, sebuah amukan yang hampir mengakhiri tatanan semesta. Lebih dari 3.000 tahun lalu, di tanah Yunani kuno, peradaban yang melahirkan filsafat, demokrasi, dan mitologi paling kaya di dunia. Para penyair seperti Hesiod menulis kisah ini dalam Theogony. Sebuah kosmologi lahir dari kekacauan, di mana para dewa bertempur memperebutkan eksistensi semesta. Dan dalam narasi agung itu, tak ada sosok lebih mengerikan dari Typhon. Typhon dilahirkan dari Gaia, ibu bumi, dan Tartarus, jurang terdalam di bawah Hades. Lahir dari amarah abadi Gaia, setelah para Titan dikalahkan Zeus, Typhon adalah pembalasan semesta itu sendiri. Tubuhnya menjulang melampaui bintang, ratusan kepala ular menggeliat dari bahunya, matanya menyemburkan api, suaranya adalah gabungan raungan seluruh makhluk yang pernah hidup. Para dewa Olympus, yang perkasa, yang abadi, yang tak tertandingi, lari dalam kepanikan. Ares, dewa perang, melarikan diri. Hermes berlari tanpa menoleh. Bahkan Apollo meninggalkan posnya. Mereka bersembunyi di Mesir, menyamarkan diri sebagai hewan. Untuk pertama dan satu-satunya kali dalam sejarah mitologi Yunani, seluruh Olympus diliputi ketakutan yang sesungguhnya. Ketakutan akan punah. Hanya Zeus yang bertahan. Penguasa langit menatap Typhon, bukan dengan berani tetapi dengan kesadaran. Jika ia pun lari, semesta akan hancur. Petir terkuat yang pernah ditempa para Siklops digenggam tangannya. Zeus melangkah maju bukan karena tak takut, melainkan karena ia tahu tak ada yang lain yang bisa melakukannya. Inilah beban seorang raja. Pertempuran itu mengguncang fondasi dunia. Typhon mencuri petir Zeus, merobeknya dari genggaman sang dewa, memotong tendon di tangan dan kakinya. Zeus jatuh, tak berdaya, terluka, tersembunyi di dalam gua di Korisia, Kilikia. Sejenak dunia diperintah oleh kekacauan. Typhon duduk di singgasana Olympus, menertawakan langit dan seluruh kosmos menahan napas. Namun takdir belum selesai menulis. Hermes dan Pan, dengan kelicikan, bukan kekuatan, merebut kembali petir Zeus dan mengembalikannya kepada sang raja yang terluka. Zeus sembuh, amarahnya bangkit bagai gunung berapi yang telah lama tertahan. Ia bangkit dari gua gelap itu, bukan sebagai raja yang kalah, melainkan sebagai badai yang siap menghancurkan segalanya. Zeus kembali ke medan perang, kali ini tanpa ampun. Ribuan petir dilontarkannya. Setiap kepala Typhon yang menyemburkan api dibalas dengan cahaya surgawi. Langit menyala, laut mendidih, pegunungan meleleh menjadi lahar. Pertempuran terakhir ini begitu dahsyat, hingga para penyair Yunani percaya. Bekas lukanya masih bisa dilihat di gunung berapi yang meletus hingga hari ini. Zeus mengangkat gunung Etna, gunung berapi raksasa di Sisilia, dan menghantamkannya ke tubuh Typhon, mengubur sang monster untuk selamanya di bawah bumi. Typhon tak mati, ia tak bisa mati. Ia terperangkap, meronta, membakar. Dan setiap kali Etna meletus, menyemburkan lahar dan abu ke langit, orang Yunani kuno tahu. Itu adalah napas terakhir Typhon yang masih berjuang dari kedalaman. Dari darah Typhon dan Echidna, sang ibu segala monster, lahirlah teror-teror mitologi yang kita kenal. Cerberus penjaga Hades, Hydra berkepala banyak, Chimera penyembur api, Sphinx pemakan manusia, dan naga yang menjaga apel emas. Warisan Typhon bukan kematiannya, melainkan ketakutan yang ia titipkan kepada dunia melalui anak-anaknya yang abadi. Legenda Typhon menyebar jauh melampaui Yunani. Bangsa Mesir mengenalnya sebagai Set, dewa kekacauan. Bangsa Fenisia menyebutnya Baal yang melawan badai. Banyak budaya kuno menyimpan kisah serupa, makhluk primordial yang menantang tatanan langit. Typhon adalah archetype universal, simbol kekacauan yang harus ditaklukkan agar peradaban, hukum, dan cahaya bisa bertahan. Typhon tidak pernah benar-benar mati.
Ia masih meronta di bawah Etna, dalam gempa bumi yang membelah tanah, dalam badai yang memporak-porandakan lautan. Kisahnya adalah pengingat abadi bahwa kekacauan selalu mengintai di bawah tatanan, dan keberanian sejati bukan absennya rasa takut, melainkan melangkah maju meskipun gemetar. Menurut kamu, apakah Typhon benar-benar pernah ada sebagai kekuatan alam yang nyata? Dan legenda mitologis mana yang ingin kamu lihat kami abadikan selanjutnya? Dukung misi kami mendokumentasikan legenda-legenda yang terlupakan. Like, subscribe, dan pencet lonceng agar tidak ada kisah epik yang luput dari perhatianmu.